Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka mari Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah Bapa di surga, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk pagi yang cerah ini. Dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 28, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali bisa menjumpai seseorang yang entah karena keberuntungannya atau memang karena kerajinannya, kegigihannya, atau usaha-usaha yang dilakukannya. Kita melihat dia memiliki harta yang banyak, lalu kemudian memiliki jabatan yang tinggi. Tadinya dia yang memiliki karakter yang rendah hati, kemudian menjadi memiliki karakter yang sombong. Dulu dia bergaul dengan semua orang, sekarang menjadi eksklusif. Mengapa orang tersebut berubah sifat? Mungkin berkaitan dengan kekuasaan yang sekarang dimilikinya karena harta dan kedudukan. Hal itu bisa saja membuat orang menjadi lupa diri. Hal yang serupa terjadi dengan orang Farisi. Orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu, di mana mereka adalah orang yang secara spiritual dianggap lebih suci. Mereka juga dianggap ahli di dalam Taurat, sehingga orang-orang Farisi seringkali menilai orang lain, menghakimi orang lain yang berbuat salah karena mereka merasa berhak untuk melakukan itu. Mereka merasa diri mereka sebagai pemimpin yang punya pengaruh, sebagai orang yang lebih suci daripada orang lain. Dan akibatnya, mereka kemudian menjadi orang-orang yang tinggi hati. Sehingga pada waktu itu ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, dan kemudian murid-murid beserta dengan orang banyak mengeluh-ngeluhkan Yesus, orang Farisi berani menyuruh Tuhan Yesus. Katanya, diamkan orang-orang ini, tegur mereka. Itu kata orang Farisi kepada Kristus Yesus. Padahal Kristus Yesus Tuhan memiliki kedudukan sebenarnya yang jauh-jauh lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka berani menyuruh Tuhan. Karena apa? Karena mereka selalu always dinomorsatukan. Selalu, always. Dinomorsatukan, diutamakan, dimintai nasihat, dihormati. Lama-lama mereka terbuai, terlena oleh jabatannya. Dan merasa menjadi penentu, lalu berlaku sebagai playing as God. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua
bahwa orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak kita anggap siapa-siapa, justru mereka itu adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Yesus Kristus direndahkan oleh orang-orang Farisi. Dianggap bergaul dengan kelas yang lebih rendah. Anak tukang kayu, bergaulnya dengan para nelayan. Duduk bersama orang berdosa. Dianggap tidak siapa-siapa oleh orang Farisi. Dianggap kelasnya adalah kelas rendahan, sehingga sepele, memandang hina kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, benarlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang dianggap orang tidak berarti, yang dianggap tidak berarti itu dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Orang-orang Farisi menganggap dirinya sangat berarti, sangat hebat, sangat ahli dalam Taurat. Mereka menganggap diri mereka orang yang sangat penting. Tetapi justru Tuhan Allah meniadakan mereka. Yesus Kristus Tuhan yang dianggap dunia tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi justru dialah Mesias yang sampai saat ini dan selama-lamanya menjadi juru selamat dunia. Dialah Tuhan yang justru sangat berarti. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu hati-hati bagi orang-orang yang memiliki posisi yang luar biasa. Tetap ingat untuk rendah hati bahwa di atas langit masih ada langit. Dan jangan sekali-kali kita menghakimi orang lain bahwa dia bukan siapa-siapa. Kita katakan demikian bahwa dia orang rendahan atau orang miskin atau kita hina dia, bahwa seolah-olah kita lebih hebat, lebih berarti. Karena kita seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara jatuh ke dalam dosa menghakimi. Seringkali kita berani mengatakan bahwa kita benar, orang lain salah. Kita lebih hebat, orang lain tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin pernah mengetahui atau tahu cerita tentang Onesimus, ya. Onesimus itu orang yang pernah menjadi hamba bagi Filemon. Namun Onesimus itu pernah diusir oleh Filemon karena kedapatan mencuri. Nah, orang yang mencuri pada zaman itu diberi tanda F di dahinya. Tanda F itu dari kata fugitivus. Fugitivus artinya pelarian. Nah, ketika Filemon tuannya mengusir dia dijuluki sebagai orang yang sedang dalam pelarian. Nah, Paulus pada waktu itu sedang dipenjara. Dan Onesimus juga dimasukkan ke dalam penjara. Bertemulah Paulus dengan Onesimus. Tetapi kemudian Paulus mengajarkan firman Tuhan kepada Onesimus sehingga Onesimus bertobat dan hidupnya menjadi berubah. Dia hidup dalam perilaku yang baik. Onesimus kemudian membantu Paulus yang usianya sudah semakin tua pada waktu itu dalam penjara. Tetapi kemudian ketika mereka sudah keluar dari penjara, Paulus memberangkatkan Onesimus kembali untuk bertemu dengan Filemon. Yang mau kita lihat dalam cerita singkat ini adalah bahwa orang yang jahat sekalipun kita tidak berhak untuk mengata-ngatai atau menghakimi.
Dia kan pencuri, maka selamanya dia akan mencuri. Dia kan orang jahat, maka kita pikir selamanya dia akan menjadi orang yang jahat. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara-saudara kita mengetahui orang-orang jahat yang justru akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memimpin, yang terpandang bahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Paulus juga bukan orang yang baik. Dia dulunya seorang penganiaya. Artinya, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Orang jahat itu hina Bapak Ibu Saudara-saudara ketika mereka masih dalam perbuatan mereka yang jahat. Mereka tidak terpandang. Tetapi mereka juga dapat dipakai oleh Allah menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka juga dapat dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang memegang peranan yang penting. Bahkan saya katakan tadi menjadi hamba Tuhan seperti Paulus, seorang penganiaya, dalam perbuatannya dia jahat. Menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi dia pun terpilih oleh Allah menjadi orang yang luar biasa, yaitu menjadi pemberita firman Tuhan. Karena itu tidak perlu kita menganggap orang lain sepele lalu jatuh ke dalam dosa yang menghakimi. Dewasa ini kita sering mendengar kata bully. Ada anak remaja yang dibully oleh teman-temannya. Lalu kemudian ada anak yang juga mengejek atau membuli dengan kata-katanya, bukan hanya dengan perbuatan, kadang-kadang dengan kata-kata yang mengejek dia. Kamu jelek. Karena dia kelihatan jelek. Kamu tua seperti kakek-kakek, karena memang wajahnya seperti orang tua. Tetapi kemudian orang yang dibully ini justru menjadi orang yang berprestasi di kemudian hari. Anak remaja yang dibully itu justru menjadi anak yang sangat berprestasi di masa dewasanya. Karena itu bagi lingkungan, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, mungkin kita mendapati orang-orang yang sepertinya lemah. Orang-orang yang sepertinya terpinggirkan. Karena apa? Karena mereka tidak dipandang. Tidak pintar, jelek, dan sebagainya. Tetapi apa yang hina bagi dunia, justru Tuhan memakai mereka di kemudian hari dengan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa semua manusia sama derajatnya, kedudukannya di hadapan Tuhan. Maka marilah kita menjadi sesama manusia, saling mengasihi dan tidak memandang rendah sesama kita manusia. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ya Bapa boleh menjadi ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami hendaknya menjadi orang-orang yang rendah hati, yang tidak sombong terhadap sesama kami manusia. Karena apa yang hina bagi dunia, yang dipandang hina dan tidak berarti bagi dunia, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang demikian. Dan mereka Tuhan pakai dengan luar biasa di kemudian hari. Kami belajar tentang hal itu ya Bapa. Karena itu Tuhan Yesus, berkatilah kami, beri kami kekuatan agar firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh saudara-saudara kami yang pada hari ini mendengarkan firman-Mu, supaya Tuhan juga memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa kami utamakan dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Kristus Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.